Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah. Ini adalah hikmah dan pelajaran yang ke-20 di balik Corona atau COVID-19. Pelajaran dan hikmah yang ke-20 ini adalah yaitu firman Allah, "Fa idza faragta fansab." Apabila engkau telah usai mengerjakan kegiatan-kegiatanmu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu, sehingga tidak ada lagi yang menyibukkanmu dan membuat hatimu sibuk, maka fansab, bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azakumullah. Kita sekarang sedang dalam keadaan lebih banyak berdiam di rumah dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azakumullah. Mari kita mendengarkan nasihat Syekh di sini. Syekh mengatakan, "Al-waqtu huwa maddatul haya wa ra'su malil muslim fi hadhihi dunya." Waktu adalah unsur kehidupan seorang muslim dan merupakan modal utamanya di dunia ini. Wa huwa anfasu minal mali wa aghla minats thaman. Waktu adalah lebih berharga dari harta, lebih berharga daripada segala yang berharga. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azakumullah, di berbagai macam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wal asri. Kemudian Allah juga bersumpah wal fajri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah wad duha wal laili idha saja. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, melainkan karena waktu itu adalah merupakan sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Di dalam waktu itu ada umurnya, karena umurnya terdiri dari siang dan malam. Siang dan malam itu adalah waktu. Jika seorang muslim tidak memanfaatkan siang dan malam untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tiba satu saat dia akan menyesal karena tidak memanfaatkan waktu siang dan malam itu sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azakumullah. Jadi, waktu merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu. Ikhwani fiddin, azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat, kebanyakan manusia rugi di dalam dua nikmat ini, karena mereka tidak memanfaatkan dua nikmat ini dengan baik sehingga mereka rugi. Perhatikan ikhwani fiddin, azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ni'matani maghbun. Di dalam bahasa Arab, maghbun itu artinya adalah orang yang menjual barang yang mahal dengan harga yang murah, atau membeli barang yang murah dengan harga yang mahal. Dalam dua keadaan ini dia adalah rugi. Apa dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi di dalamnya? Yaitu as-sihhatu wal faragh. Sehat
dan waktu kosong. Ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana kita melihat banyak orang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dia gunakan kesehatannya itu untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, untuk mencari harta dunia, sehingga ia melupakan akhiratnya. Ini adalah orang yang rugi, yang tidak bisa memanfaatkan masa sehatnya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, kapan dia akan menyesal ketika nikmat sehat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ia sakit, ketika ia sudah mencapai usia renta. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya orang-orang yang datang ke masjid adalah orang yang tua-tua. Yang datang melaksanakan sholat berjamaah adalah orang-orang yang tua-tua. Yang muda, yang sehat, mana mereka? Mereka sedang bermain-main. Ikhwani fiddin azakumullah, orang yang tua, yang rajin datang ke masjid, karena mereka menyesal dahulu di masa mudanya, di saat mereka masih sehat, masih kuat datang ke masjid, justru tenaga mereka itu mereka habiskan di sawah, di kebun, di pasar, di kantor. Kini setelah mereka tua, baru mereka menyesal. Di saat mereka tidak bisa lagi berdiri dengan lama, qiyam dengan lama, di sana mereka menyesal. Di saat mereka sudah tidak bisa lagi ruku dengan waktu yang lama, di sana mereka menyesal. Di saat mereka sudah tidak bisa lagi sujud lama-lama, di sana mereka menyesal. Alhamdulillah, ini adalah kebaikan. Namun tentunya ikhwani fiddin azakumullah, lebih baik jika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sehat, di saat dia muda, di saat dia mampu mengerjakan ibadah itu dengan sempurna. Kemudian yang kedua, nikmat yang manusia menyesal di dalamnya, rugi di dalamnya adalah al-faragh, waktu yang kosong. Ikhwani fiddin azakumullah, waktu itu adalah bagian dari umur kita. Jika 1 detik berlalu dari waktu ini, itu adalah artinya kita telah mendekat ke kematian. Kita telah mendekat ke kuburan. Kita telah mendekat kepada akhir hidup kita di dunia ini. Tentunya jika kita tidak manfaatkan waktu yang kosong ini untuk beribadah kepada Allah atau melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, maka kita pasti akan menjadi orang yang rugi. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, "Fal-'aqilul kayyisul fatin alladhi yaghtanimu waqtahu da'iman wa yata'akkadu dzalika fil azamati wal mihan." Maka orang yang punya akal, orang yang pintar adalah orang yang senantiasa memanfaatkan waktunya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada waktu yang sulit seperti zaman sekarang ini. Di mana kita kebanyakan berdiam di rumah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, itu berarti kita memiliki waktu yang sangat-sangat banyak untuk memperbaiki keadaan rumah tangga kita. Kita memiliki waktu yang sangat banyak untuk memperbaiki keadaan keluarga kita. Kita ajarkan kepada mereka apa yang dahulunya mereka tidak kenal. Mungkin tata cara wudu yang belum mereka kenal. Mungkin ada tata cara di dalam sholat yang belum mereka ketahui. Mungkin ada yang berkaitan tentang bulan Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang belum mereka ketahui. Atau yang lain-lainnya, maka ini kesempatan bagi kita untuk mengajarkannya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, jika kita tidak memanfaatkan waktu berdiam kita di rumah di masa corona ini, maka ini akan berakhir, masa corona ini akan berakhir, dan kita akan kembali lagi tidak memiliki waktu untuk duduk bersama mereka, memperbaiki keadaan mereka, memperbaiki keadaan rumah tangga kita. Ini akan berakhir. Ikhwani fiddin azakumullah, maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid,
yang mengatakan idha'atul waqt asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu ini lebih berat daripada kematian. Kenapa? Lianna idha'atul waqt taqta'uka 'anillah wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahlaha. Karena ketika kita menyia-nyiakan waktu, itu berarti kita telah memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika 1 jam kita tidak memanfaatkannya untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah atau mengerjakan sesuatu yang berguna bagi kita di dunia, maka sesungguhnya kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kematian hanya memutuskan kita dengan dunia dan penghuni dunia ini. Kalau waktu kita sia-siakan, maka kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, menyia-nyiakan waktu berarti itu adalah telah menyengsarakan diri kita di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, ketika beliau menafsirkan firman Allah, fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai mengerjakan kegiatan-kegiatanmu, maka bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ayat ini adalah halun li mushkilatil faragh. Ayat ini adalah jalan keluar dari problema kekosongan waktu atau waktu-waktu yang kosong. Ikhwani fiddin azakumullah, kita semua menyadari ketika manusia itu kosong, tidak punya kegiatan, dia bisa saja terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak berguna, atau bisa jadi dia terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Lihat saja ikhwani fiddin azakumullah, kebanyakan kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang pengangguran yang tidak memiliki kegiatan-kegiatan. Demikian juga para pelajar, ketika mereka liburan, mereka banyak sekali melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena ketika mereka liburan, mereka banyak sekali waktu mereka yang kosong. Jadi waktu yang kosong ini, jika tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka dia pasti akan gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini sudah pasti. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, maka Syekh mengatakan, ayat ini adalah jalan keluar bagi problema waktu-waktu yang kosong. Waktu-waktu yang kosong, bagaimana cara mengisinya? Caranya adalah isi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh kemudian, allati syaghalatil alam. Masalah waktu yang kosong ini telah menyibukkan seluruh dunia. Ikhwani fiddin azakumullah, di negara-negara yang besar, 1 bulan atau 2 bulan sebelum anak-anak liburan, mereka sudah mencarikan solusinya. Apa kegiatan-kegiatan yang mereka akan buatkan untuk anak-anak yang masa sekolah ini? Kegiatan-kegiatan agar mereka tidak memanfaatkan waktu yang kosong itu untuk hal-hal yang negatif. Bisa jadi mereka akan mencuri, merampok, menggunakan narkoba, atau yang lain-lainnya. Nah, ayat ini adalah jalan keluarnya. Apabila engkau sudah selesai melakukan kegiatan-kegiatanmu, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh kemudian, haitsu lam tatruk lil muslimi faraghan fi waqtihi. Ayat ini tidak memberikan bagi orang yang muslim waktu yang kosong dalam kehidupannya. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau sudah selesai melakukan kegiatan-kegiatanmu, selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu, maka fansab, bersungguh-sungguhlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Li'annahu imma fi amalin dunya lid dunya wa imma fi amalin lil akhirah. Karena orang muslim itu bisa jadi dia sedang mengerjakan pekerjaan dunianya atau dia sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan akhiratnya. Dia mencari nafkah untuk anak istrinya atau dia sedang mencari nafkah untuk akhiratnya. Jadi ikhwani fid din azakumullah, intinya ayat ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Inni la amqutur rajula an arahu farighan laisa fi syai'in min 'amalid dunya wala 'amalil akhirah." Sesungguhnya aku sangat benci kepada seseorang yang aku lihat ia tidak sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat di dunia atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat di akhirat. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya kaum muslimin yang duduk di depan terasnya atau nongkrong di jalanan sambil main catur yang membutuhkan waktu berjam-jam, karena satu kali main catur mungkin 1 jam. Lalu dia bermain catur itu berjam-jam, ikhwani fiddin azakumullah. Ia sudah jenggotan, bahkan kadang-kadang sudah rambutnya sudah putih, sudah ubanan. Tidak ada rasa malunya. Bahkan kadang-kadang mereka sampai pakai kaos oblong atau kadang-kadang pakai celana pendek padahal dia sudah tua. Nongkrong di jalanan sambil main catur. Na'udzubillah. Ia ingin membuang waktunya. Seolah-olah waktu ini adalah musuhnya yang ingin ia bebaskan diri darinya. La hawla wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku sangat benci kepada orang-orang yang kosong, yang sedang tidak mengerjakan pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat. Kemudian lihat ikhwani fiddin azakumullah, para salafus salih, mereka telah memberikan kita teladan yang sangat baik dalam mengisi waktu-waktu kosong mereka. Lihat saja ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam As-Sarakhsi yang memiliki kitab yang sangat masyhur, Kitab Al-Mabsut, yang terdiri dari 15 jilid. Tahukah antum bahwa ia mengarang kitab ini imla'an, dari hafalannya, semua itu dari hafalannya. Subhanallah, 15 jilid itu dikarang dari hafalannya. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang di penjara. Jadi tidak ada rujukan-rujukannya. La ilaha illallah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Allah berikan mereka taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami pasti akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, karena hati yang tulus dan ikhlas ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membantunya untuk memanfaatkan waktu-waktu yang kosong. Bahkan di saat dia berada di dalam penjara, ia bisa mengarang kitab yang sangat terkenal, Al-Mabsut, yang terdiri dari 15 jilid. 15 jilid ayyuhal ikhwah. Semua itu dikarang melalui hafalannya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, demikian juga Al-Imam Ibnu Al-Athir, pengarang kitab Jami' Al-Usul dan kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis. Kitab itu dikarang di saat dia sudah lumpuh. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan fatwa-fatwanya di saat dia berada di dalam penjara. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Athir, di saat dia lumpuh dia bisa mengarang kitab yang sangat hebat. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kebanyakan fatwanya di saat dia berada di dalam penjara. Kenapa mereka bisa berhasil mengarang kitab di saat yang satu di saat dia lumpuh, yang satu di saat dia berada di dalam penjara? Yang demikian itu tidak lain adalah
Karena mereka memanfaatkan waktu-waktu mereka yang kosong itu untuk berjuang di jalan Allah, untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membantu mereka untuk memanfaatkan waktu-waktu mereka yang kosong. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, waktu kita yang kosong di masa corona ini, jika kita tidak manfaatkan dia, maka dia akan berakhir nanti. Setelah masa corona ini berakhir, pasti kita akan mengatakan, seandainya dulu di saat saya kosong, seandainya ketika saya banyak waktu untuk waktu yang luang untuk saya ajarkan anak-anak saya dan istri saya. Seandainya dahulu di saat saya masih banyak waktu yang kosong, saya manfaatkan untuk memperbaiki rumah tangga saya. Tapi yakinlah ayo ikhwan, meskipun kita menangis dan mencucurkan darah untuk meminta kepada Allah agar waktu-waktu yang sudah berlalu dikembalikan lagi, itu tidak mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, waktu-waktu yang kosong ini mari kita manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi masa corona ini di mana kita lebih banyak berdiam di rumah dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan, maka manfaatkanlah waktu ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, berzikir dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.